Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buka dulu casing. Seperti ini. Kita bisa lihat casingnya. Kita bisa buka. Nah, di dalam casing biasanya sudah terdapat power supply atau power supply bawaan casing. Nah, di sini ada kabel power. Lalu ada juga baut-baut untuk memasang mainboardnya. Nah, untuk langkah pertama kita ambil baut yang warna kuning seperti ini. Jangan dimakan. Jangan dimakan ya. Kalau dimakan pasti keselak. Nah, setelah itu kita pasang di bagian sini. Ini sebagai dudukan, karena bisa kita lihat di sebelah sini dia tinggi. Ini tinggi. Yang sebelah sini juga tinggi. Nah, sebelah satunya tinggi. Nah, di bagian sini itu kosong. Di bagian sini itu kosong. Jadi kita pasang baut kuning. Kamar. Kita pasang manual. Sudah. Lalu kita ambil mainboardnya yang kita rakit tadi. Nah, untuk port I/O di sini kita bisa sesuaikan dengan lubangnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini kan tidak sama yang ini. Kalau kita pasang itu pasti tidak akan pas. Nah, jadi di bawaan mainboardnya atau dari mainboardnya juga dia udah menyediakan penutup khusus seperti ini. Jadi bisa kita lepas. Di sini portnya kita ganti dengan cara manual, kita lepas sendiri menggunakan port yang ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita ganti, nanti dia akan seperti ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi sesuai dengan port I/O-nya. Yo. Ya. Nah, setelah kita ganti untuk tampilan port I/O-nya, langkah selanjutnya adalah kita memasang mainboard ke casing. Coba kita pasang seperti ini. Dipasang. Waduh, ini susah, Pak. Enggak apa-apa. Hah? XB. Hah? Iya. Nanti itu udah perperangan udah itu udah dipasang loh. Setelah Nih.
Di sini ada bagian merah pada baut, itu sebagai isolator kita masukkan seperti ini, lalu kita pasang setiap lubang semua. Ada 4 totalnya. Semuanya ada 4 ya. Yang pertama yang sebelah sini, lalu yang ini yang udah kita pasang tadi, lalu yang sebelah sini yang kita kasih dudukan baru. Nah, setelah itu, setelah terpasang semua, langkah selanjutnya adalah memasang kabel. Pasang kabel di sini Udah masih dibuka. kita pasang sesuai dengan fungsinya, yaitu power ke mainboardnya sendiri, yang ini power ke chipset sebelah sini, lalu yang ini power ke harddisk. Karena harddisk kita menggunakan SATA, jadi menggunakan yang ini powernya. Sebelumnya kita pasang harddisk dulu. Sini pasang, itu lagi. Pegang. Sini. Oh, sini. Suruh. Biar ini ada duduk edeng. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah memasang harddisk. Seperti ini. Ini harddisk mereknya Barakuda 500 GB. Kita pasang seperti ini. Nah, seperti kita lihat, pastikan kedua lubang terlihat. Jangan sampai seperti ini nggak kelihatan, harus terlihat. Nah, kalau sudah, kita pasang bautnya. Kita butuh 2. Nah, kita pasang bautnya seperti ini. Pastikan tidak goyang. Nah, kemudian kita pasang powernya di sini. Sudah, kita pasang kabel SATA-nya. Kita pasang di sini. Lalu ke bagian sini. Harddisk. Nah, harddisk sudah terpasang.
Kemudian yang selanjutnya adalah dah. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita memasang power ke mainboard, ke chipset, ke hard disk, kita pasang front panelnya. Nah, di sini ada berbagai tulisan, diantaranya yaitu power SW, yang ini power SW, yang ini HDD LED atau lampu hard disk, yang di sini reset, di sini power LED atau lampu power. Nah, di sini kita pasang di bagian ini, karena di sini ada tulisan front panel, F panel. Jadi kita taruh di yang sebelah sini. Nah, aturannya yaitu patokan dari pin yang tidak ada. Sebelah sini ada pin yang tidak ada. Nah, di situ di sampingnya pin yang tidak ada itu, yang kosong itu, kita pasang power. Kita pasang power SW. Nah, cara memasangnya, aturannya yaitu untuk yang plus, kutub plus itu sebelah dalam atau sebelah kanan. Jadi yang plus itu kita bedain melalui warna. Yang warna kuning ini yang berwarna, yang min itu yang putih. Kita pasang. Jadi seperti ini sebelah dalam. Kita bisa lihat. Bisa lihat di sini. Untuk power sudah terpasang. Lalu kemudian untuk yang reset, kebalikannya, dia berada di depan power sebelah sini. Lalu ketentuan plus minnya, yang plus dia sebelah kiri atau sebelah luar. Jadi seperti ini. Kita pasang. Sudah. Kemudian HDD LED di sampingnya reset ini adalah HDD LED atau lampu hard disk di bagian sini. Nah, untuk ketentuannya di mainboard ini, lampu hard disk itu plus minnya, yang plus itu sebelah luar atau sebelah kanan, seperti ini. Jadi kita pasang seperti ini. Jadi yang positif itu sebelah kanan atau sebelah samping luar. Nah, sama juga untuk power LED. Untuk power LED plus minnya yang berwarna sebelah luar, yang negatif atau yang tidak berwarna, yang warna putih itu sebelah dalam. Kita pasang dulu yang tidak warna. Sudah. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat. Kalau sudah, ada satu kabel lagi, yaitu untuk di front panel atau di panel depan. Ini ada audio dan USB. Nah, untuk USB kita pasang di USB di sebelah sini. Ini ada tulisan USB 2.0. Jadi kita pasang. Sudah. Sekarang yang audio.
Yang audio tempatnya di sebelah sini. Ingat cara memasukkannya, tetap hati-hati, tetap berhati-hati. Nah, sudah. Semuanya sudah terpasang. Langkah selanjutnya adalah kita tes apakah dia nyala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita ambil kabel power. Nah, setelah itu untuk kerapian di dalam itu perlu, karena apa? Waktu dia kipas menyala, kemungkinan kabel terkena kipas, jadi kipasnya kemungkinan bisa patah. Nah, kerapian di dalam sini perlu kita rapikan lagi. Tuh ada ini enggak? Cuci celana kan putih Pak. Menggunakan tali atau bisa juga menggunakan tali tis seperti ini. Sudah, pastikan tidak ada kabel yang terkena kipas. Sudah aman? Aman, kita tes. Kita masukin powernya. Wah, jauh juga ya itu terminalnya tuh. Terminalnya dipakai. Yuk ke sini. Ganti. Nah, untuk selanjutnya kita tes, kita colokin terminal. Lalu kita coba tombol powernya. Nah, apabila kipas di prosesornya itu hidup, tandanya udah normal, udah bisa berjalan. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di langkah selanjutnya kita lihat dengan monitor. Dengan monitor. Mana kan ini? Ini minimal tuh kalau dari sana mungkin 45. Terus kalau dijual kalau di pasaran berapa tadi? Monitornya kita colokin dulu ke terminal. Kamu berani bayar berapa? 30.000 tak bayarin sekarang. Kita hidupkan. Berapa? Ini berapa? Yuk 35 lah. Nah, di sini ada tulisan please check your connection, karena ini belum dikoneksikan. Itu bisa kan buat soal ini. Nah, coba kita pasang. Nah, apabila udah ada tampilan seperti ini, reboot and select atau seperti ini, itu tandanya sudah normal. Nah, kenapa kok reboot and select proper boot device? Karena hard disk ini belum terdapat sistem operasi, jadi masih minta sistem operasi. Tuh sistem operasi yang lagi di Oke guys, jadi cukup segitu
tutorial merakit PC yang mudah dan murah. Karena dengan modal 3 juta rupiah, paling tinggi itu 3 juta rupiah dengan spesifikasi yang sama, lebih menguntungkan kita merakit sendiri daripada membeli satu paket. Dia biasanya mencari keuntungan sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi kita masih hemat 1 juta rupiah, kita bisa beli apa aja yang kita mau. Tapi 1 juta rupiah aja. Sekian dari saya. Tetap kunjungi tutorial Novi Ardi Saputra. Bye.